Michael O'Hare atau Big Mike adalah seorang anak yang hidup sebatang kara sejak kecil. Beruntung temannya yang bernama Steven dan ayahnya Tony mau jadi orang tua angkat Mike. Beberapa waktu kemudian, Tony mengajak Steven dan Mike pergi mendaftar sekolah. Sesampainya di sekolah, Tony bertemu dengan salah satu guru olahraga di sana. Di situ ia meminta tolong pada guru tersebut agar mau menerima Steven dan Mike karena mereka berdua mempunyai kemampuan di bidang olahraga. Awalnya guru itu meragukan Tony, tapi ketika ia melihat kemampuan Mike dan Steven, guru tersebut pun langsung setuju. Tak lama kemudian guru olahraga tadi yang bernama Katon merekomendasikan Steven dan Mike agar melanjutkan sekolah di sini. Tapi di situ guru-guru lain menolak Mike karena rapot miliknya banyak nilai D. Berbeda dengan Steven yang memiliki rapot bagus dan dapat sekolah di sini. Namun Katon menegaskan kalau sekolah ini berhak menerima semua orang termasuk Mike. Karena itu adalah hal yang tepat bagi semua orang yang mau belajar. Beberapa waktu berlalu, Mike pun akhirnya pindah sekolah. Tapi di hari pertama sekolah, Mike sangat sulit beradaptasi karena tubuh besar dan kulitnya yang hitam. Bahkan saat guru memberi soal, tak ada satupun jawaban yang dia isi. Kemudian setelah 1 bulan, para guru mengevaluasi perkembangan anak murid mereka. Menurut kebanyakan guru di sana, Mike adalah orang yang bodoh. Namun berbeda dengan Miss Boswell, yaitu wali kelas Mike, ia mengatakan bahwa Mike begitu karena dia seperti punya masalah sendiri. Bahkan esoknya Miss Boswell menjelaskan pada guru lain kalau Mike sebenarnya punya daya tangkap yang hebat. Mike juga mengerti dengan materi yang diajarkan sampai dapat nilai C saat mengerjakan tes. Dan inilah bukti bahwa Mike bukan anak bodoh. Di sisi lain, Mike tak sengaja mendengar Tony bertengkar dengan istrinya yang membicarakan soal dia. Istri Tony mengatakan bahwa ia keberatan memberi makan Mike karena porsi makannya yang banyak. Akhirnya karena hal itu, Mike pun pergi dari rumah tersebut. Malam itu, Mike tidur dimanapun serta mencuci pakaian di wastafel laundry. Bahkan di sekolah, ketika pertandingan olahraga selesai, Mike rela memungut popcorn bekas untuk dia makan. Siangnya sepulang sekolah, Mike bertemu dengan seorang anak bernama SJ. Ia adalah salah satu murid di sana yang berani menyapa Mike. Bahkan si SJ juga sampai nyuruh Mike untuk senyum agar orang lain tak takut padanya. Kemudian malam harinya, Mike terlihat jalan sendiri sambil menahan dinginnya angin malam. Ia tak punya apa-apa selain pakaian yang melekat melapisi tubuhnya. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, SJ serta keluarganya melihat Mike yang sudah tak kuat lagi menahan dingin. Lalu ibu SJ yang bernama Like Ann memutuskan untuk mengajak Mike ke rumah. Keluarga SJ ini adalah keluarga yang sangat kaya. Sainnya itu ayahnya SJ adalah mantan atlet basket dan pemilik restoran yang punya puluhan cabang. Sedangkan Annie adalah businesswoman dalam bidang fashion. Ketika Mike sampai di rumah mereka, ia sangat takjub melihat seisi rumah SJ. Tak lama kemudian Annie menyiapkan tempat tidur untuk Mike beristirahat. Sementara Sain terlihat khawatir karena mereka belum mengenal Mike dengan baik. Keesokan harinya saat Annie bangun, Mike sudah tak ada di sofa. Ia lalu mencari kesana kemari dan ternyata Mike sudah keluar rumah tanpa pamit. Tapi sebenarnya Mike begitu karena ia tak ingin dianggap beban oleh keluarga SJ seperti di rumah Tony. Namun di situ Annie bukannya marah, ia malah nyuruh Mike masuk ke dalam. Come and get it, y'all. Yeah, baby. That rebel turkey. Eat all you want. Come on. Yeah. Come on. Hustle, hustle. Fantastic. Come on. Want to be fair? Wow. For all the many blessings on this family, on this holiday season, that we may never bringing us a new friend. Amen. Amen. Esok harinya Annie mengajak Mike beli baju. Tapi di situ Mike nolak dan hanya minta diantar ke rumah orang tuanya. Mendengar itu, Annie pun mengantar Mike ke sana. Don't get out the car.
So flat, Big Mike is in the house. Like Miss Daisy or something. Hey, Dave. Big Mike, where you been, baby? Man, I'm gonna take care of you now. She wasn't home. Well, we can come back. She probably moved to a nicer place. I got your back. Akhirnya karena tak dapat apa-apa, Ani kembali ngajak Mike beli pakaian. Lalu sesampainya di rumah, Ani menawari Mike untuk tinggal bersama mereka. Mendengar itu, Mike pun terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengatakan, "Alhamdulillah." Kemudian Ani pun menyiapkan kamar untuk Mike lengkap dengan isinya. Melihat semua itu, Mike sangat berterima kasih karena ini adalah pertama kalinya dia dapat kamar pribadi. Mendengar hal tersebut, seketika Ani pun jadi sedih dan terharu. Karena hal kecil yang ia buat jadi besar bagi Mike. Esok hari di sekolah, Mike dapat dukungan dari beberapa guru. Mulai dari Miss Boswell yang berhasil menemukan cara mengajar efektif, serta guru lain yang kini menganggap Mike ada kemajuan. Lalu malamnya keluarga SJ serta Mike pun pergi ke restoran. Karena ayah SJ berhasil memasukkan Mike ke dalam tim football sekolah mereka. Collins. How cute. Beberapa waktu kemudian, keluarga SJ pun telah menganggap Mike sebagai keluarga. Bahkan saat sesi foto untuk kartu Natal mereka, Ani mengajak Mike untuk ikut gabung. Namun karena foto tersebut, keberadaan Mike di keluarga Ani pun diketahui oleh teman-temannya. Mereka menganggap keputusan Ani membawa Mike ke rumah harus difikirkan lagi. Selain postur tubuhnya yang gemuk, Mike juga merupakan orang yang berkulit hitam. Mendengar semua itu, Ani pun kecewa lalu pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya di sekolah, saat Mike masuk ke perpus, semua orang menatapnya dengan aneh. Namun untungnya Mike selalu dapat support dari SJ dan juga Colin, yaitu kakaknya si SJ. Bahkan Colin rela pindah bangku dari sahabatnya demi duduk bersama Mike. Siang hari latihan pertama Mike di tim football sekolah pun dimulai. Namun Mike yang tak pernah bermain sama sekali malah kena omel sama si pelatih. Tapi di situ Ani dan Sen menjelaskan kalau Mike akan jadi lebih baik bila dia latihan sendiri. Di situ SJ yang melihatnya juga memutuskan untuk memberi Mike latihan fisik setiap harinya. 51. 53. Seconds left in the game. Honey's. Speed kills, baby. Go, Michael, go! 100. Come on. Beberapa waktu kemudian, keluarga SJ memutuskan untuk mengadopsi Mike. Tapi mereka harus mencari tahu dulu dari mana Mike berasal. Namun di situ Sen mengatakan hal itu sepertinya tak perlu karena Mike sudah melupakan masa lalunya. Dan akhirnya mereka pun setuju untuk mengadopsi Mike. Setelah itu Ani pergi mengurus berkas-berkas adopsinya. Menurut buku catatan, Mike ternyata dipisah ibunya ketika berumur 7 tahun. Dan ibu Mike ini adalah pecandu alkohol yang punya belasan anak. Sedangkan ayahnya meninggal karena bunuh diri. Tak selang berapa lama proses adopsi ini pun tinggal menunggu persetujuan hakim. Namun Annie tetap akan memberitahu ibunya bahwa ia akan jadi orang tua angkat Mike. Beberapa waktu berlalu, Annie pun berhasil menemukan ibunya Mike, yaitu Dennis O'Hare. Di situ Annie langsung terus terang bahwa ia akan mengadopsi Mike mulai saat ini. Ia juga menjelaskan kalau Dennis akan tetap menjadi ibu Mike serta bisa bertemu dengannya kapanpun dia mau. Keesokan harinya, keluarga SJ berkumpul bersama Mike. Mereka memberitahu bahwa mulai saat ini, keluarga SJ akan jadi wali yang sah bagi dirinya. Lalu ketika ditanya apakah Mike mau jadi bagian dari keluarga ini atau enggak, Mike pun menjawab, "Aku mau banget." Well, all right then.
Kini Mike sudah resmi mempunyai identitas dan mempunyai keluarga yang sayang sama dia. Namun suatu hari ketika Mike dan SJ dalam perjalanan membeli video game, tiba-tiba $1,000 Ushak Omid. Right? Hello? Excuse me, man. Do you think the blood will come out of my shirt? untungnya mereka berdua berhasil selamat. Dan berkat pertolongan pertama Mike pada SJ, lukanya pun tak terlalu parah. Beberapa waktu kemudian, latihan football pun dimulai kembali. Namun di situ Mike masih belum paham bagaimana cara mainnya. Hingga Annie yang di pinggir lapangan ikut turun tangan. Di situ ia menjelaskan posisi Mike adalah untuk bertahan. Dan teman yang lain membutuhkan dia untuk maju agar tak ada orang yang menghalangi. Annie juga menjelaskan, anggaplah timmu sebagai keluarga. Dan bila kau sudah ada di dalamnya, maka kau akan melindungi mereka, tak peduli bahaya di depan. Mendengar itu, barulah Mike paham dan mulai mengerti permainannya. Alright, Michael, come on. Bad boy. Beberapa waktu berlalu, pertandingan antara sekolah tiba. Di situ terlihat keluarga SJ sangat antusias mendukung Mike walaupun ia terbilang baru di keluarga mereka. Kemudian saat pertandingan dimulai, Mike dan timnya terus mendapat tekanan dari tim lawan. Mereka selalu salah strategi hingga membuat tim lawan mudah mendapat poin. Di situ juga terlihat Mike selalu dapat tekanan dari salah satu tim lawan. Ia terus diledek karena postur tubuhnya yang besar tak berguna untuk menahan lawan. Namun saat Mike mengingat lagi perkataan ibunya kemarin, Mike sadar lalu memberi timnya arahan untuk menyerang balik. This team is your family, Michael. Cut back, watch Michael. Esok harinya tanpa Mike sadar, SJ sudah merekam hasil pertandingan kemarin. Dan video itu juga telah SJ sebar ke berbagai klub football besar. Sampai para pelatih tim yang melihatnya pun tertarik untuk merekrut Mike di timnya. Suatu hari, sesi latihan pun dipenuhi oleh pelatih-pelatih yang ingin melihat secara langsung aksi Mike. Ketika Mike melakukan aksinya di hadapan mereka, Mike pun jadi rebutan para pelatih yang hadir di sana. Dengan kondisinya saat ini, Mike bisa saja dapat beasiswa ke universitas. Terbukti banyak tawaran yang masuk melalui telepon rumahnya. Namun Annie dan Sean khawatir karena nilai akademis Mike yang masih di bawah standar. Sedangkan untuk mendapat beasiswa, Mike harus dapat nilai A. Tapi keluarga SJ ini benar-benar baik banget. Mereka rela nyewa guru khusus bernama Miss Sui untuk ngajarin si Mike. Karir football Mike di sekolah pun semakin meningkat. Bahkan ia berhasil memenangkan kejuaraan football antara sekolah. Karena hal itu juga, Mike makin dicari oleh beberapa universitas yang menawarkannya beasiswa. Bahkan mereka sampai datang ke rumah untuk memberi tawaran terbaiknya pada Mike. Come on in. And Tui, nice to meet you. Come on in. Michael? Hi there, I'm Houston Nutt, University of Arkansas. Michael? Hello, I'm Tom. Michael? We want you, we need you, but the other thing is, Carolina, it'll be the smartest decision you've ever There's only one Razorback in the world. Tremendous place to live, and Pleasure doing business with you. my pleasure. Berkat les privatnya, perlahan demi perlahan nilai akademis Mike pun meningkat. Lalu keputusan Mike dalam memilih tim football masa depannya pun sampai diliput di berbagai media. Namun di salah satu nilai akademis Mike masih ada satu hambatan. Di salah satu mata pelajaran Mike masih dapat nilai D. Sedangkan saat itu dia harus memiliki nilai B untuk lulus. Annie pun membantu Mike dengan berbicara langsung pada guru yang bersangkutan. Kemudian setelah itu Mike disuruh nulis untuk memperbaiki nilainya. Dengan bantuan guru privat dan Sean, Mike mendapatkan inspirasi untuk menulis. Akhirnya Mike pun berhasil dapat nilai B. Walaupun Mike lulus dengan nilai yang pas-pasan, tapi itu cukup untuk mendapatkan beasiswa. Michael Orr. Namun suatu ketika, Annie dapat telepon dari NCCA.
yaitu sebuah lembaga pengawas di Amerika. Mereka menginvestigasi Mike mengenai kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan dari keluarga SJ. Mereka curiga keluarga SJ ini hanya ngambil keuntungan dari Mike aja. Mereka juga menuduh bahwa Mike dapat pakaian, mobil, tempat tinggal itu hanya untuk memastikan supaya mereka masuk ke perguruan tinggi bekas universitas mereka, yaitu Universitas Ole Miss. Karena saat ini Annie dan suaminya jadi donatur tetap untuk universitas tersebut. Hingga masuknya Mike di universitas itu juga akan menguntungkan mereka. Mike yang mengetahui hal itu pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Ia kemudian mempertanyakan kebaikan yang selama ini dia terima pada Annie. Apakah kebaikan tersebut untuk keuntungan mereka atau karena ikhlas menolong Mike? Malam hari Mike tak pulang ke rumah dan memutuskan mencari ibu kandungnya di tempat lama. Tapi di sana ia malah ketemu teman-teman lamanya hingga mereka merendahkan Annie dan berkata yang tak pantas. Mendengar itu seketika naluri melindungi Mike pun keluar. Setelah kejadian tadi, Mike menelepon Annie serta berbicara dari hati ke hati sebagai ibu dan anak. Sampai pada akhirnya masalah dengan pihak NCCA itu pun selesai. Ia berkata bahwa semua keluarganya kuliah di sana. Dan Mike lebih memilih beasiswa di Universitas Ole Miss, yaitu tempat yang sama dengan keluarga Annie. Kini Mike telah resmi jadi mahasiswa di Universitas Ole Miss. Di situ Mike bertemu guru privatnya yaitu Miss Sui yang ternyata juga mengajar di sana. Melihat keberhasilan Mike dari awal, Annie merasa terharu dan sedih atas kerja kerasnya selama ini. Dengan ketulusan hati seorang wanita bernama Like Anne, seorang gelandangan berhasil menemukan jati dirinya. Hingga kini, Mike telah sukses. Film pun berakhir.